Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Dodgkin molekular modulator protein bakteri dan farmakoterapi caricap paya daun sebagai terapi yang menjanjikan untuk sepsis. Sinkronisasi dalam silika dan studi in vitro. Adapun nama kelompok kami ada Niswari, Epriana Putri, Andri Azwar Cairil, Hartina Landia, Nilu Putri Sriwidari, Wode Villa Indriani, saya sendiri Ayuni Hakim, kemudian Umi Sakti Malani, Suryana, dan Patricia Ningsi. Kemudian kita masuk pada pendahuluan. Tumbuhan sudah dipercaya bermanfaat bagi manusia sejak zaman dahulu kala. Bahan aktif dalam ekstrak tumbuhan seperti alkaloid, tanin, flavonoid, saponin, enzim, minyak atsiri, dan lain-lain memiliki aktivitas farmakologis yang signifikan. Daun pepaya juga telah dilaporkan memiliki sifat antioksidan dan aktivitas peningkatan trombosit bersamaan dengan sifat antitrombosit topenik. Kromatografi lapis tipis kinerja tinggi juga HPLC telah menjadi pilihan analisis yang rasional dan penting, yang merupakan alat sederhana, canggih, lebih kuat, dan efektif yang bekerja berdasarkan prinsip deteksi, pemisahan, denotentikasi metabolit dan produknya. Oleh karena itu, penelitian ini dimanfaatkan untuk deteksi, pemisahan, dan otentikasi ekstrak etanol dari C. pepaya daun-daun. Baik, selanjutnya hasil pengamatan. 1. Docking molekuler dalam studi siliko. Molekular docking dilakukan untuk mengetahui kemampuan pengikatan karpain, quercetin, imipenem, dan siklopospamid dengan protein head shock, protein surfaktan D, dan protein bakteri Lactobacillus. Semua senyawa ditemukan menunjukkan beberapa interaksi molekuler atau ikatan hidrogen, interaksi PI-PI, dan interaksi hidrofobik dengan protein target dan dianggap bertanggung jawab atas aktivitas antibakteri dari senyawa tersebut. Protein surfaktan D, PDB-ID, IPW9, protein kejut panas PDB-ID4-PO2, dan protein bakteri Lactobacillus PDB-ID4-MKS, dan zinc 006 30526 adalah satu-satunya senyawa yang lolos penyaringan virtual, dan skor docking dari zinc 006 30526 adalah min 2,309, IPW9 1PW9 min 2,127, heat shock protein PDB-ID 4-PO2, dan min 2,406 protein bakteri Lactobacillus PDB-ID 4-MKS. Masing-masing sangat rendah dibandingkan dengan inhibitor yang diketahui atau imipenem, yaitu min 4,20, protein surfaktan D PDB-ID 1PW9 min 6,69, head shock protein PDB-ID 4-PO2, dan min 5,34 protein bakteri Lactobacillus PDB-ID 4-MKS. Selanjutnya yang kedua itu hasil presentasi. Presentasi hasil ekstrak etanol, metanol, dan air daun pepaya dihitung menggunakan rumus standar dan ditemukan masing-masing 13,1%, 12,2%, dan 10,6%. Presentasi rendaman ekstrak etanol paling tinggi di antara ketiga ekstrak tersebut. Yang ketiga itu screening fitokimia ekstrak. Ekstrak etanol ditemukan mengandung lebih banyak phytoconstituents dibandingkan dengan ekstrak air dan metanol, alkaloid, flavonoid, terpenoid, saponin, dan glikosida. Ditemukan dalam ekstrak etanol hanya alkaloid, flavonoid, dan glikosida yang terdapat dalam ekstrak air, sedangkan ekstrak metanol ditemukan mengandung alkaloid, flavonoid, senyawa fenol, dan saponin dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu, kami melanjutkan dengan analisis lebih lanjut ekstrak etanol.
Yang keempat itu estimasi total flavonoid. Total kandungan flavonoid ditemukan 1,83 0,16%, 1,16 0,28%, dan 2,23 0,24% masing-masing untuk ekstrak air, metanol, dan etanol carica pepaya daun-daun. Nilai yang diberikan dinyatakan sebagai rata-rata sampai dengan dari 3 penentuan yang berbeda. Yang terakhir itu kegiatan penangkal radikal DPPH. Pemeriksaan aktivitas antioksidan berbagai ekstrak daun pepaya dilakukan dengan menggunakan asam askorbat sebagai standar dalam uji DPPH seperti disajikan pada tabel berikut. Bisa dilihat bentuk tabelnya seperti ini. Data dari beberapa kelompok perlakuan dianalisis dengan ANOVA 2 arah menggunakan post-test Bonferroni. Sebuah variasi yang signifikan diamati pada 3 ekstrak daun dibandingkan dengan asam askorbat. Selanjutnya ada analisis TLC. TLC merupakan salah satu teknik yang paling mudah dan umum berdasarkan prinsip identifikasi dan pemisahan berbagai fitokomponen dalam suatu obat herbal. Dalam penelitian kami, TLC dilakukan untuk ekstrak etanol daun pepaya, di mana 3 titik diamati di daerah UV seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jari HPTLC, sidik jari kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPTLC dilakukan dengan menggunakan fase gerak tuleena dan etil asetat dan asam format, yaitu 8:1 dan 5:0,5. Untuk tujuan identifikasi kandungan fitokimia pada ekstrak daun pepaya, puncak diamati pada 254 nm dengan nilai RF yang berbeda-beda dalam kromatogram HPTLC. Sebanyak 7 puncak dengan nilai RF 0,05, 0,15, 0,27, 0,24, 0,58, 0,71, dan 0,96 diperoleh pada sinar UV 254. Spektrum FTIR, puncak yang teramati pada 3.367,15 cm berhubungan dengan regang NH amina dan regangan OH alkohol. Puncak yang teramati pada 2.919,39 cm berhubungan dengan regangan CH alkana dan regangan OH atau asam karboksilat. Puncak yang diamati pada 2.819,95 cm adalah regangan CH atau aldehida dan regangan OH atau asam karboksilat. Nah, pada puncak yang teramati pada 1730,22 cm berasosiasi dengan regangan CO aldehida dan regangan CO keton. Puncak yang diamati pada 1651,03 cm terkait dengan regangan CO amida dan regangan C dengan C alkena. Puncak yang diamati pada 1616,12 cm adalah regangan C dengan C atau alkana dengan regangan C berikat dengan C atau cincin aromatik. Selanjutnya, in vitro present viabilitas sel, presentasi kelangsungan hidup sel J774 setelah pengobatan dengan peningkatan konsentrasi 25, 50, 100, 200, 400, dan 800 mikrogram per mililiter. Ekstrak etanol daun pepaya masing-masing 100%, 99,8%, 98,2%, 94,3%, 84,2%, dan 80,3%. Viabilitas sel ditemukan paling tinggi yaitu 100% pada 25 mikrogram per mililiter dan terendahnya 880,3% pada 800 mikrogram per mililiter. Ekstrak etanol menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak terendah tidak mampu menghambat populasi total sel J774, sedangkan ekstrak konsentrasi tertinggi mampu menghambat sekitar 20% populasi sel. Ini menunjukkan bahwa 800 mikrogram per mililiter ekstrak menghasilkan sitotoksisitas tertinggi. Adapun diagramnya kita dapat melihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, bahan dan metode. Yang pertama adalah pengumpulan sampel dan autentikas. Daun segar pepaya dikumpulkan dari kampus Jamiah Hamdard dan spesimen voucher
disimpan di Herbarium Departemen Botani Sekolah Kimia dan Ilmu Hayati Jamia Hamdard New Delhi. Tempat identifikasi daun dilakukan oleh ahli taksonomi. 2. Dalam studi siliko, studi docking molekular dilakukan untuk membangun interaksi yang berbeda antara senyawa uji dan protein target. Struktur 3 dimensi protein keju panas, protein surfaktan D, dan protein bakteri Lactobacillus dilakukan pada program Maestro menggunakan sistem operasi 64 bit. Untuk validasi protokol docking, dilakukan redocking senyawa standar dengan protein keju panas, protein surfaktan D, dan protein bakteri Lactobacillus. Dan metode yang ketiga adalah persiapan ekstrak. Jadi daun segar yang diperoleh dicuci sampai bersih untuk menghilangkan diangin-anginkan selama 2-3 hari. Kemudian dihancurkan dan direduksi menjadi bentuk bubuk menggunakan alolesum. Serbuk daun kering seberat 58 gram diekstraksi dengan pelarut yang berbeda seperti etanol, air, dan metanol sebanyak 500 ml dalam alat Soxhlet selama 24 jam. Suhu pelarut dijaga di atas 78 derajat Celcius. Ekstrak yang diperoleh diuapkan sampai kering dengan rotary evaporator pada suhu 65 derajat Celcius. Lalu disimpan dalam oven dengan suhu 64 derajat Celcius hingga didapatkan ekstrak kasar. Ekstrak akhir disimpan pada 2-4 derajat Celcius sampai perkiraan lebih lanjut dibuat. Persentase hasil ekstrak dihitung dengan menggunakan rumus persen hasil ekstrak sama dengan berat ekstrak diperoleh dibagi berat bahan serbuk dikali 100. Kemudian metode dan bahan. Yang keempat adalah estimasi awal phytoconstituents. Analisis fitokonstituen yang terdapat pada daun pepaya dilakukan dengan menggunakan air, metanol, dan etanol. Kemudian komponen kimia seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, senyawa fenolik, terpenoid, steroid, anthraquinone, glikosida jantung, dan minyak atsiri dilakukan mengikuti protokol standar penelitian sebelumnya. Kandungan flavonoid ditentukan dengan metode yang sudah dijelaskan. 10 mg ekstrak yang berada ditimbang dan dicampur dengan masing-masing pelarut. Ekstrak disaring dengan kertas saring, Whitman nomor 42, filtrat dikumpulkan dan diuapkan hingga kering di atas penamas air hingga berat konstan. Kandungan flavonoid dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu persen flavonoid sama dengan berat filtrat akhir diper berat sampel dikali 100. Yang keenam, kegiatan penangkal radikal DPPH. DPPH adalah uji umum dipraktikkan untuk evaluasi potensi pemulungan radikal bebas dari kandungan antioksidan senyawa 0,004% W per air larutan DPPH atau 2,2-dipentil L-pikrilhidrazi disiapkan dalam 95% metanol, 100 ml larutan stok ekstrak tumbuhan dalam asam askorbat standar, kemudian dibuat pada konsentrasi 10 gram mili untuk kontrol larutan DPPH 2 mili dicampur dengan metanol 10 mili. Aktivitas penangkapan radikal bebas DPPH dari ekstrak dihitung sebagai presentasi penghambat menggunakan rumus kegiatan pemulungan DPPH sama dengan 1 kurang sampel pelarut dikurang sampel ABS kosong diper kontrol pelarut dan dikali 100. Analisis kromatografi lapis tipis. Pelat KLT merek Silica Gel 60 F254 dikembangkan untuk mengonfirmasi keberadaan fraksi fitofarmaka berbeda dalam obat. Hasil yang paling tepat diperoleh dengan sistem pelarut kombinasi toluena, etil asetat, dan asam format dengan perbandingan 8:1,5:0,5.
Pelat kemudian diamati untuk mengidentifikasi posisi bintik-bintik pada sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Nilai RF dari ekstrak herbal dihitung dengan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh zat terlarut berbanding jarak yang ditempuh pelarut. Selanjutnya, profil High Performance Thin Layer Chromatography Fingerprint. Ekstrak etanolik daun karika papaya sidik jari kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau yang biasa kita kenal dengan KCKT dilakukan dengan menggunakan fase gerak toluena, etil asetat dan asam format dengan perbandingan 8:1,5/0,5 untuk tujuan identifikasi kandungan fitokimia pada ekstrak daun pepaya. Puncak diamati pada sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dengan nilai yang berbeda dalam KCKT. Selanjutnya, spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR. Ekstrak kering ekstrak etanol daun pepaya diambil untuk analisis dengan menggunakan alat Fourier transformasi infrared. Pelet ekstrak daun dibuat dengan mencampurkan 1-2 mg bubuk kalium bromida untuk mendapatkan bubuk translusen yang kemudian dikompresi dengan mesin pres untuk mendapatkan pelet yang diinginkan. Spektrum dianalisis dengan perangkat lunak solusi IR 3,5 Build 214 yang merupakan produksi dari Jepang dengan merek Shimatsu untuk mengidentifikasi keberadaan gugus fungsi dalam senyawa. Nah, selanjutnya studi sitotoksisitas. Uji proliferasi sel in vitro dilakukan dengan uji 2,5 difenyl tetrazolium bromida atau dikenal dengan MTT. MTT ini merupakan pengukuran secara kolorimetri berdasarkan pembentukan garam formasan. Nah, sel diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius sampai melekat pada dasar sumur. Setelah 48 jam inkubasi, sebanyak 40 mikroliter RPMI yang merupakan medium pertumbuhan kultur sel diambil sebagai kontrol, diangkat dan sel dicuci dengan 100 mikrolarutan penyangga fosfat. Kemudian sebanyak 5 mg per mililiter MTT ditambahkan bersama dengan 1,6% dimetil sulfoksida sebagai kontrol positif dan berbagai konsentrasi ekstrak etanol ditambahkan ke 20 mikroliter suspensi. Imipenem sebagai kontrol positif dengan konsentrasi berbeda yaitu 0,25, 0,5, 1, 2, dan 4 mikrogram per mililiter ditambahkan ke sumur lainnya. Pelat diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil dari pengukuran ini dapat dihitung viabilitas sel. Viabilitas sel dihitung dengan persamaan optical density dirawat kurang optical density control berbanding optical density control kali 100%. Adapun kesimpulannya yaitu penelitian telah melaporkan adanya flavonoid quercetin bertanggung jawab atas sifat antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Dari penelitian kami, skor docking quercetin yang sangat baik terhadap protein surfaktan D, PDB ID1PW9 dan bakteri Lactobacillus protein real. PDB ID4MKS diamati karena interaksi molekul yang kuat seperti ikatan hidrogen, interaksi pipi dan interaksi hidrofobik, dan orientasi yang menguntungkan dalam situs pengikatan dengan berinteraksi dengan residu lain GLU 232, LYS 229, TYR 228, PHE 225, dan CA 404. Hal ini ditetapkan oleh penelitian kami bahwa C. pepaya daun memiliki potensi antioksidan dan sitotoksis yang besar seperti yang diidentifikasi oleh aktivitas pemulungan radikal bebas, DPPH, dan uji MTT. Selain itu, keberadaan flavonoid memberikan kemampuan antiinflamasi daun pepaya. Dengan demikian, ekstrak etanol dari carica pepaya daun dapat menjadi kandidat yang cocok untuk penyelidikan di masa depan sebagai terapi herbal yang potensial untuk mengobati sepsis. Itulah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.